Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 5 Juni. Industri perhotelan Taiwan mengalami kekurangan SDM sejak merebaknya pandemi COVID-19. Tahun lalu saja terjadi kekurangan sekitar 8.000 orang. Menanggapi hal ini, UN Eksekutif memperkirakan paling cepat pada paruh kedua tahun ini akan mengizinkan pekerja migran untuk bekerja di industri perhotelan secara bersyarat. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL juga mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan evaluasi dan perencanaan. UN Eksekutif mengumumkan program perekrutan PMA guna mengatasi permintaan SDM di industri perhotelan. Pada Agustus tahun lalu, MOL mengizinkan pelaku usaha perhotelan untuk mempekerjakan siswa asing Tionghoa dan siswa magang asing, namun operator menyampaikan banyak siswa meninggalkan Taiwan setelah lulus. Mereka berharap agar PMA diizinkan datang ke Taiwan untuk menjamin ketersediaan SDM stabil dalam jangka panjang.服务的工作，有些公共旅馆有请侨外生跟外籍生，外籍的实习生来到沙港。按哥这不是长久之计啊。Menanggapi program perekrutan PMA oleh pemerintah, ada serikat pekerja mengajukan protes keras dengan mengatakan bahwa industri jasa mencakup hampir 60% dari tenaga kerja Taiwan. Upah pada umumnya rendah, hal ini baru merupakan kendala pokok yang menyebabkan krisis pekerja. 伊讲你来台湾以后吼，服务业的薪水无悬，时间佫足长的，这个部分伊讲的这个人权嘛会受到足大的挑战。第三部分就是台湾这个服务业薪水吼，一定就起不起来。 Serikat pekerja menyampaikan diizinkannya PMA berupah rendah dikhawatirkan dapat memicu angka pengangguran dan menurunnya daya saing terhadap pekerja Taiwan. MOL menanggapi, pihaknya mengizinkan perekrutan PMA bukan cuma di satu industri tunggal saja. Tanggal 4, MOL juga mengonfirmasi mereka sedang melakukan evaluasi dan perencanaan untuk mengizinkan penggunaan jasa PMA dalam industri pariwisata dan perhotelan. Menanggapi terjadinya serangkaian insiden keamanan pangan belakangan ini, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW kemarin mengumumkan pedoman baru sanitasi makanan, menetapkan bahwa saat mengolah makanan, tangan operator tidak boleh menyentuh uang secara bersamaan untuk mencegah kontaminasi silang. Jika ditemukan melanggar peraturan, maksimum dapat didenda $200 juta. Pedagang memasukkan dimsum ke dalam kotak plastik, sementara di sebelahnya ada tukang kue yang mengolah produk. Mereka semua mengenakan sarung tangan saat menangani bahan baku dan melepaskannya saat mengambil uang atau memberi kembalian kepada pelanggan untuk mencegah kontaminasi bahan makanan. 要包东西的时候，就手套戴着，拿钱就会手套拿下来。 Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan revisi pedoman praktek sanitasi pangan, di mana pelaku usaha diwajibkan menyimpan catatan standar kualitas, inspeksi, dan pengukuran selama setidaknya 5 tahun. Peraturan ini diperluas dari industri manufaktur makanan ke semua pelaku usaha makanan, termasuk restoran dan toko makanan ringan, dengan tambahan bahwa saat pelaku usaha menyiapkan hidangan, menyimpan dan memasuk bahan, menjaga suhu, menyiapkan makanan siap saji, tangan tidak boleh menyentuh uang secara bersamaan atau berkelanjutan. Sebaliknya, alat capit atau sarung tangan dapat digunakan untuk menghindari kontaminasi silang. Selain itu, peraturan ini juga meminta pengemudi pengiriman untuk menghindari perubahan suhu drastis selama proses pengiriman makanan dan menutup makanan secara menyeluruh untuk mencegah kontaminasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan menekankan pelanggar akan didenda antara 60.000 hingga $200 juta Taiwan sesuai UU Keamanan Pangan. Dana tenaga kerja Taiwan mengalami kerugian sebesar $199 miliar Taiwan dalam 4 bulan pertama tahun ini karena terdampak perang tarif Amerika Serikat. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL, memang ada fluktuasi selama periode ini, tapi ada mekanisme jaminan pendapatan pada sistem pensiun tenaga kerja dan asuransi tenaga kerja juga mengadopsi sistem pembayaran tetap, maka tidak akan memengaruhi hak pekerja. Terdampak perang tarif AS, dana tenaga kerja mengalami kerugian $199 miliar Taiwan dalam 4 bulan pertama tahun ini, dengan kerugian sistem pensiun tenaga kerja baru mencapai $10.103 per pekerja.
MOL memastikan dana asuransi tenaga kerja stabil dan ada mekanisme jaminan pendapatan pada sistem pensiun tenaga kerja. Tapi ada legislator menuntut agar tanggung jawab pembayaran akhir asuransi tenaga kerja dimasukkan dalam undang-undang. Mereka khawatir uang dari sistem asuransi dan pensiun tenaga kerja sebanyak $23.440 per bulan sama sekali tidak cukup. Terkait hal ini, MOL akan mensosialisasikan peningkatan partisipasi tenaga kerja dari warga setengah bayar dan lanjut usia. Seorang dokter di Pingtung menyarankan kaum rentan untuk tidak hanya harus berolahraga, tapi juga harus melakukan latihan angkat beban. Dia memodifikasi latihan dan menerapkannya para pasien bertubuh lemah, menarik banyak pasien yang menderita stroke atau yang baru saja menyelesaikan operasi tulang belakang untuk mencoba. Apakah kaum rentan tidak dapat melakukan latihan angkat beban? Dokter memilih kalangan lansia, penderita penyakit yang tidak berkondisi fit dan penyandang cacat untuk menjalani latihan angkat beban. Lin Yongchang adalah dokter bidang pengobatan keluarga dan juga atlet angkat beban. Ia memodifikasi latihan angkat beban dan menerapkannya pada pasien lansia. 利用好的肌肉群去刺激分泌激素，去送到这一个脆弱的点或者是关节，去修复它。 Awalnya latihan angkat beban ini hanya ditujukan bagi pasien lansia. Namun kemudian banyak pasien dengan cedera cacat otak traumatik akibat kecelakaan datang untuk mengikuti latihan dan hasilnya cukup efektif. 他本来站的时候是脚是蹲半蹲型的，到现在已经完全可以比较伸直了。 Namun metode latihan ini diragukan oleh kalangan medis karena menyembunyikan resiko keamanan, terutama bagi kaum rentan. 以我们在重量训，它的风险当然就要注意到是不是有足够的保护。 Namun latihan angkat beban Dr. Lin memang telah menjadi alternatif metode latihan baru bagi kalangan rentan yang memungkinkan mereka menilik potensi lain saat melakukan latihan angkat barbel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani larangan perjalanan baru pada tanggal 4, sepenuhnya menangguhkan visa masuk untuk 12 negara termasuk Afghanistan dan Myanmar, dan visa bisnis serta pelajar untuk 7 negara termasuk Burundi dan Kuba. Kebijakan baru ini akan secara resmi mulai berlaku Senin depan waktu standar timur Amerika. Trump menekankan dalam perintah eksekutif bahwa sejak abad ke-21, orang-orang dari 19 negara termasuk Afghanistan telah terlibat dalam kegiatan teroris yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan mancanegara. Situasi warga 12 negara termasuk Myanmar dan Chad yang melewati masa tinggal semakin serius, maka AS akan sepenuhnya menangguhkan visa untuknya. Sementara itu, visa bisnis dan visa pelajar dengan keluarga akan ditangguhkan untuk 7 negara termasuk Kuba. Dan meskipun tidak termasuk dalam cakupan 19 negara tadi, selama kegiatannya terkait dengan Universitas Harvard, visa akan ditinjau secara ketat. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.